Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Junaida dengan NIM 0502032104, mahasiswi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam mata kuliah studi Hukum Islam, di sini saya akan membahas hukum-hukum pada masa Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Yang pertama adalah hukum pada masa Rasulullah SAW. Periodisasi pembentukan hukum Islam pada zaman Rasulullah diawali dengan fase Makkiyah. Fase Makkiyah ialah sejak Rasulullah masih menetap di Mekah selama 12 tahun beberapa bulan, sejak beliau diangkat menjadi Rasul hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Pada fase ini belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, perdagangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada surat-surat Makkiyah seperti surat Yunus, Al-A'raf, Al-Furqan, Al-Hadid, dan lain-lain, tidak terdapat ayat-ayat yang membahas tentang hukum-hukum aktual atau amaliyah. Akan tetapi justru banyak membahas seputar persoalan doktrin, teologi, akidah, akhlak, ibarat keteladanan dari proses-proses perjalanan hidup umat terdahulu. Yang kedua adalah fase Madinah. Fase Madaniyah ialah sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah atau pada tahun 623 Masehi. Pada fase Madaniyah ini Islam sudah kuat. Kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan tersendiri, sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Keadaan seperti inilah yang mendorong perlu adanya tasyri' dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain. Oleh karena itu, maka di Madinah disyariatkan berupa hukum-hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Dengan demikian, pada surat-surat Madaniyah seperti surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan ayat-ayat Madaniyah lainnya banyak memuat pembahasan hukum. Yang selanjutnya adalah periode sahabat atau hukum pada masa sahabat. Periode sahabat mulai sejak wafatnya Rasulullah SAW dan berakhir pada abad 1 Hijriah. Periode ini disebut sebagai periode sahabat sebab perundang-undangan dimotori oleh para tokoh sahabat. Di antaranya ada sahabat Anas bin Malik. Periode ini adalah periode interpretasi terhadap undang-undang tasyri' dan terbukanya pintu-pintu pengajian hukum terhadap peristiwa yang ada dan ketetapan hukumnya secara jelas. Daripada sahabat inilah timbul fatwa-fatwa hukum dalam berbagai problema yang tidak ada ketetapan nasnya, yang kemudian dianggap sebagai dasar dalam berijtihad dan mengistinbat suatu hukum. Pemegang kekuasaan tasyri' pada periode sahabat yang pertama yaitu Rasulullah, yang telah mewariskan kepada umat Islam suatu undang-undang yang produknya dari teks-teks hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ulama dari kalangan sahabat dan tokoh-tokohnya berkewajiban menegakkan tasyri'. Kewajiban tersebut diantaranya yang pertama menjelaskan kepada umat Islam tentang persoalan-persoalan yang membutuhkan penjelasan
dan interpretasi dari teks-teks hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menyebarluaskan di kalangan umat Islam tentang hal-hal yang mereka hafal dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Yang ketiga, mefatwakan kepada masyarakat tentang peristiwa-peristiwa hukum dan urusan-urusan peradilan yang belum ada ketetapan hukumnya. Yang selanjutnya, sumber hukum pada periode sahabat ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga ijtihad sahabat. Selanjutnya, hukum pada zaman tabi'in atau periode tabi'in. Setelah masa khalifah yang 4 berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabi'in yang pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayyah. Pemerintahan ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang sebelumnya menjadi gubernur Damaskus. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Di antara faktor-faktor yang mendorongnya yaitu yang pertama perluasan wilayah. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, ekspansi dunia Islam dilakukan sejak zaman khalifah. Langkah awal yang dilakukan Muawiyah dalam rangka menjalankan pemerintahan, memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan hukum Islam karena semakin luas wilayah yang dikuasai, maka semakin banyak penduduk di negeri Muslim. Dan semakin banyaknya penduduk, maka semakin banyak pula persoalan yang harus diselesaikan. Yang kedua, perbedaan penggunaan ra'yu tabi'in fuqaha dapat dibedakan menjadi ra'yu mazhab atau aliran hadis atau madrasah al-Madinah dan madrasah al-Kufah. Aliran hadis adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam menggunakan ra'yu, sedangkan aliran ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu. Munculnya aliran-aliran pemikiran hukum Islam itu semakin mendorong perkembangan ikhtilaf. Pada saat yang sama pula semakin mendorong perkembangan hukum Islam. Secara umum masa tabi'in dalam penetapan hukumnya mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat dalam istinbat al-ahkam. Istinbat ini dilakukan dengan cara berijtihad sesuai dengan ketentuan sumber Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum Islam pada zaman tabi'in. Secara umum, tabi'in mengikuti langkah-langkah penetapan dan penerapan hukum yang telah dilakukan sahabat dalam istinbat al-ahkam. Langkah-langkah yang mereka tempuh, yang pertama mencari ketentuan dalam Al-Quran, yang kedua apabila ketentuan itu tidak didapat maka mereka mencarinya di sunnah, dan apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah mereka kembali kepada pendapat sahabat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.